Hi everyone, how's it going? I hope you are doing well. Alright, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, and today I'm gonna talk about present tense. Ya, jadi pada kesempatan hari ini saya akan membahas tentang tenses. Present tense ini terbagi menjadi 4 bagian. Artinya dia memiliki 4 orang anak. Yang pertama itu disebut dengan present simple. Yang kedua, present continuous. Yang ketiga, present perfect. Yang keempat, present perfect continuous. Oke, kita akan mulai dari yang pertama, yakni present simple. Ya, fungsi dari present simple ini adalah untuk menunjukkan kebiasaan atau rutinitas. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, itu untuk menunjukkan kebenaran umum. Oke. Nah, contoh untuk yang pertama adalah I study English every day. Saya belajar bahasa Inggris setiap hari. Oke. Yang contoh kedua, we pray 5 times a day. Ya, kita sholat 5 kali dalam sehari. Oke. Kemudian, untuk yang kebenaran umum atau fakta umum, itu seperti contohnya, Soeharto is the second president of Indonesia. Ya. Atau contoh kedua, the capital of Indonesia is Jakarta. Ya, jadi ibu kota Indonesia adalah Jakarta. Yang kedua adalah present continuous. Ya. Apa itu present continuous? Nah, present continuous ini adalah tenses yang menunjukkan pekerjaan itu sedang berlangsung. Sedang berlangsung itu present continuous, ya. Contohnya apa? Contohnya adalah I am studying English right now. Saya sedang belajar bahasa Inggris sekarang. Oke. Contoh kedua, it's raining outside. Ya, sedang hujan di luar atau di luar sedang hujan. Oke. Ini yang disebut dengan present continuous, ya. Next, itu ada present perfect. Ada present perfect. Present perfect ini adalah ini sedikit complicated untuk dijelaskan, ya. Jadi, kita harus menggunakan bahasa orang bumi, ya. Jadi selama ini penjelasan tentang present perfect ini adalah menggunakan bahasa langit. Jadi orang agak susah pahamnya. Oke. Nah, sederhananya present perfect ini adalah tenses yang berarti sudah. Nah, jadi ada kata sudahnya di dalam. Nah, jadi ketika kita mau membuat sebuah kalimat dalam bahasa Indonesia, ada kata sudahnya di dalam, maka tenses ini yang akan digunakan. Contoh, misalkan, saya sudah belajar bahasa Inggris. Di situ ada kata sudah. Saya sudah belajar bahasa Inggris. Maka kita akan menggunakan tenses ini. Apa bahasa Inggrisnya? Bahasa Inggrisnya adalah I have studied English. Yang artinya, saya sudah belajar bahasa Inggris. Oke. Contoh kedua, he has found the key. Dia sudah menemukan kuncinya. Oke. Jadi itu present perfect. Kemudian yang terakhir itu ada present perfect continuous. Ya, present perfect continuous itu kalimat yang ada kata sudah di dalamnya dan pekerjaannya masih berlangsung. Ya, gimana maksudnya? Oke, kita langsung aja ke contohnya biar lebih jelas, ya. Contohnya adalah I have been studying English for 2 hours. Saya sudah sedang belajar bahasa Inggris selama 2 jam. Ya, saya sudah sedang belajar bahasa Inggris selama 2 jam. Artinya, dia sudah belajar bahasa Inggris dan masih berlangsung pada saat dia sedang berbicara. Ya, dan lama dia sudah belajar bahasa Inggris kurang lebih adalah 2 jam katanya, ya. I have been studying English for 2 hours. Saya sudah belajar bahasa Inggris selama 2 jam. Oke. Contoh yang kedua, itu ada Emma has been enjoying the music. Emma sudah sedang menikmati musiknya. Jadi, orang yang datang itu atau menceritakan itu ketika Emma memang masih menikmati musik itu, ya. Tapi sudah dimulai dari sebelum dia datang, ya. Jadi itu. Oke. Untuk lebih sederhananya, kita akan lihat pola perubahan kalimatnya present tense ini. Coba lihat, kita akan ambil contoh kalimat pertama yang jadi contoh tadi di setiap tenses. Oke. Coba lihat yang di sini. I study English every day. Kemudian berubah menjadi I'm studying English right now. I have studied English.
I have been studying English for 2 hours. Nah, jadi ini perubahan bentuk kalimatnya. Ya, jadi jangan pusing dengan tenses ini. Yang perlu diingat di dalam tenses ini adalah rumusnya atau poin daripada rumusnya tersendiri. Ya, yang pertama itu ada present simple. Yang perlu diingat di situ adalah VS or ES, artinya verb S atau ES. Jadi kata kerja atau kata kerja yang ditambahkan S atau ES. Ya, yang mana maksudnya di sini adalah SES itu hanya akan ditambahkan jika subjeknya adalah orang ketiga tunggal, yakni she, he, it. Ya, atau nama-nama benda tapi yang tunggal, yang terdiri dari satu. Kemudian present continuous yang perlu diingat adalah to be, am, is, are plus verb ing. Ya, present perfect have, has plus verb 3. Present perfect continuous have atau has plus been plus verb ing. Ya, jadi di sini ada sedikit keterangan, yaitu verb 3 itu maksudnya adalah kata kerja bentuk ketiga. Contohnya adalah kata go itu menjadi gone. Ya, go menjadi gone. Kemudian verb ing itu maksudnya adalah kata kerja bentuk pertama yang ditambahkan akhiran ing atau ing. Ya, ingat sekali lagi, kata kerja bentuk pertama yang ditambahkan ing. Ya, contohnya misalkan learn menjadi learning. Perlu diingat bahwa subjek I, you, they, we itu nggak suka S. Ya, jadi tidak ditambahkan S pada kata kerjanya. Contoh, I speak English, you speak English, they speak English, we speak English. Nah, jadi di kata kerja speak di sini tidak ditambahkan S. Kenapa? Karena Ayu Dewi nggak suka S. Nah, berbeda dengan subjek she, he, it. Suka S. Ya, jadi she, he, it suka S. Contohnya adalah she speaks English, he speaks English, it speaks English. Nah, jadi di sini ditambahkan S karena memang she, he, it itu suka S. Artinya kata kerjanya wajib ditambahkan S atau ES ketika tensesnya menggunakan present simple. Nah, sekali lagi saya sampaikan bahwa penambahan SES pada kata kerja hanya berlaku pada present simple. Oke, jika ada pertanyaan silahkan ditanyakan di kolom komentar. And I'm gonna answer your question as soon as possible. Alright. And I'm gonna give you the fastest way to learn English. Yeah, to understand the English. Right. Thank you for watching and Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye-bye.